Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan,
supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menua yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menua yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom juga yang mengikuti ibadah Zoom. Yang di rumah, shalom. Kita semuanya mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan,
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini bukan karena suatu kebetulan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan, memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Kau telah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau membawa Tuhan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja, yang menaungi di tempat ini ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, biarlah selalu melekat dengan Tuhan. Biarlah kita boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Yesus, sebab kasih-Mu Tuhan layakkan seluruh hidup kami Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih pribadi
kami datang Tuhan pada siang hari ini, kami boleh diberikan kekuatan Tuhan di saat kami lemah ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini yang sakit juga boleh Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, ada kuasa ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami selalu mau ingin mengikuti-Mu ya Bapa, melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau bersorak bagi nama-Mu. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan, jemaat Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Kita mau kasih senyum dulu yuk. Kita mau kasih salam dulu, samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan Allah dahsyat.
Sebab Allah yang selalu memberikan kita sukacita penuh, amin. Saudara semuanya bersukacita pada siang hari ini yang di rumah, yang melalui Zoom online, kita semua bersukacita, amin. Sebab Tuhan Yesus yang selalu membuat kita tertawa. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku apa? Selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita semuanya memuji Dia. Sama-sama katakan, karya kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita apa? Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Jadi hatiku mengalir pujian bagimu, oh rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari kebentuk, kita boleh bergoyang, kita boleh bertepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Mari gerakan badanmu Bapak Ibu ke kiri dan ke kanan. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Katakan, la 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 la, la 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 la, haleluya, la la la, la 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 la, la 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 haleluya. Dari hatiku mengalir sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. La 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 la, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. La la, haleluya. La 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 la, la 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 la, rohmu hadir di sini. Katakan haleluya. Allah dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya merasakan sukacita. Kita semuanya tertawa di dalam Tuhan. Amin. Amin.
Tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Persembahan yang diberikan untuk ibadah raya kita yang pertama. Sebelum persembahan dipersiapkan, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau yang selalu mempesona setiap kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu mempesona setiap kami. Sungguh kami bersuka cita Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh selalu bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mempersiapkan persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang Kau memberkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi di tempat ini berlipat-lipat kali ganda. Kau curahkan berkat-Mu Tuhan. Tingkap-tingkap langit-Mu boleh terbuka ya Bapa, mencurahkan berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan yang terbaik. Haleluya. Dalam setiap perkara ku temukan Kau setia.
Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang kudus. Mari Tuhan urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Inilah gereja-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Mampukan kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Firman yang daripada-Mu untuk kami dengar, untuk kami mengerti, untuk kami berjalan di dalam Engkau Tuhan. Waktunya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami ingin duduk diam. Mari Tuhan, Engkau beracara. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya sampaikan shalom juga saudara-saudara yang di online. Oh, ada Bu Lingling yang di Singapura, ada Yanti di Bali. Ada, dari mana-mana ya, haleluya, puji Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan, saudara percaya? Amin. Saudara ini sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, pada siang hari ini, saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Benih Surgawi. Ini bagian daripada ekonomi kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita bicara ekonomi, ini Bu Debi ini ahlinya nih. Ekonomi itu katanya gitu, bagaimana manusia itu mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mudah-mudahan nggak salah ya, saya bukan ahli ekonomi. Garis bawahi, mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, ini nih, kebutuhan dan keinginan ini. Kebutuhan mungkin kita terbatas ya, makan paling-paling satu hari 3 piring nasi. Tapi keinginan itu gak terbatas. Kita bandingkan dengan ekonomi kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengatakan, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan sudah datang, amin. Sudah ada belum? Sudah. Sumber daya Tuhan tak terbatas. Keinginan dibatasi. Kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya ya. Bukan berikan kami makanan setahun Tuhan. Enggak kan? Kalau dikasih makan setahun, besok enggak berdoa lagi. Maka Tuhan mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Pasti saudara yang saya sampaikan firman Tuhan itu saudara kenal semua firman Tuhan ini dalam kitab Yohanes 3:16. Kita akan sama-sama, pasti saudara kenal semua nih, firman ini sangat memberkati dan sangat sering kita dengar. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dikatakan di sini Tuhan itu mengasihi dunia ini dengan gairah yang luar biasa. Saudara membaca Alkitab, siapa yang baca ikut everyday Alkitab, baca tiap hari? Amin.
Di dalam kitab Imamat itu hampir setiap pasal mengatakan Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan membela orang Israel. Tuhan mengasihi. Saya terharu sekali membaca firman itu. Oh iya, tiap hari saya baca. Dan aku ini Tuhan Allahmu. Aku penolongmu, aku mengasihimu. Kepada Israel, kepada kita semua. Amin. Begitu gairah Tuhan mengasihi, apa sih? Apa respon dari gairah Tuhan itu? Tuhan memberi, Tuhan mengaruniakan. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sana, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Tuhan dunia ini, Dia memberikan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Dia berikan, Dia pada dunia ya. Jadi Tuhan mengasihi dunia. Kalau Tuhan mengasihi dunia itu Tuhan mengasihi seisi-isinya. Semua resources, semua sumber daya dikasihi Tuhan. Saudaraku, bumi ini, dunia ini itu tanah subur, taman yang subur, yang luar biasa. Apa saja ditanam, biji, tabur, hidup. Saudara makan buah ada bijinya, tabur mana? Biji itu nggak hilang, benih itu tidak hilang. Itulah Tuhan. Tuhan menginvestasikan, ya, Tuhan menginvestasikan anaknya yang tunggal sebagai benih di muka bumi ini. Wow. Siapa? Yesus. Yesus diinvestasikan Tuhan. Karena apa? Harkat manusia, ciptaan Tuhan yang pertama-tama itu sudah jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Ini di Kejadian 1 ayat 6 mengatakan kan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk memanage, untuk mengelola sumber daya yang ada, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi sebenarnya bumi ini tidak terbatas sumber dayanya. Tapi manusia sering membatasi diri atas sumber daya. Karena apa? Dipenuhi oleh keinginannya. Orang punya sepeda, ingin motor. Punya motor, punya mobil. Mobil ini kurang bagus, beli mobil yang canggih-canggih. Beli pesawat, keinginan itu gak terbatas. Orang sudah bergaji 2 juta mengucap syukur, 10 juta cukup. Tapi ada yang gajinya 2,46 M tidak cukup. Karena masih korupsi. Faktanya saudaraku, faktanya tiap hari kita melihat, oh banyak saudara-saudara kita terbelit PHK, pinjaman online, judi online, kredit macet. Karena apa? Manusia ingin dipenuhi, dikuasai oleh keinginan yang besar. Dia nggak melihat sumber daya apa yang dia miliki. Besar pasak dari tiang. Memang dunia ini dikuasai oleh si jahat. Itu maunya si iblis. 1 Yohanes 5:19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hari-hari ini saudaraku, hari-hari yang jahat. Hendaklah kita berhikmat. Saya senang sekali kita tiap hari membaca Alkitab.
diberikan hikmat terus. Dan kita selalu baca Alkitab Perjanjian Lama, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian sekarang kita masuk ke Bilangan ya, Bilangan. Oh, puji Tuhan, indah. Kemudian kita Perjanjian Baru, kita sudah di Matius sudah selesai, puji Tuhan. Dan kita baca juga kitab di Mazmur, kemudian di Amsal. Ya, Amsal banyak hikmat. Saya dapatkan ketika baca, kemudian ini kok susah mengerti ya. Nah, bacalah kemudian nangkap di Amsal. Oh, ini nih maunya nih, ini nih. Kadang-kadang bingung juga saya, kadang nggak ngerti ya. Ini apa Tuhan? Tuhan bicara apa Tuhan? Tapi ketika kita diberikan hikmat Tuhan, ini dia, yes, amin. Ketika kita dapatkan rema dan sukacita, ini nih, Tuhan bicara ini nih. Saudaraku, Allah Bapa itu penabur benih yang luar biasa. Dia mengaruniakan, memberikan Yesus Kristus kepada dunia, kepada kita semua. Karena prototipe produksi Allah Bapa dalam Adam itu rusak. Oleh karena keputusan yang mereka ambil, jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati ngambil keputusan. Keluarga-keluarga, hati-hati mengambil keputusan. Apa betul ini dari Allah? Suami istri, hati-hati dalam mengambil keputusan. Berdoalah supaya keputusan itu tepat menurut kehendak Allah. Allah Bapa itu menginvestasikan Yesus Kristus, putra tunggal sendiri, putra tunggal Allah Bapa. Supaya apa? Hakikat manusia dikembalikan. Hakikat yang sudah rusak itu dikembalikan. Prototipe produksi pertama yang rusak itu dikembalikan di dalam Yesus. Dia adalah anak putra tunggal. Dialah firman yang hidup. Saudaraku bertanya ya, pernah nggak Yesus itu kekurangan? Pasti enggak lah ya. Enggak mungkin, dia enggak pernah lemah. Enggak mungkin, enggak akan lemah. Ya orang mati dihidupkan. Apapun penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Jika punya mata, diberikan mata, yang lumpuh dibangkitkan. Itu hakikat manusia sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan. Yesus adalah penabur yang efektif. Kenapa? Kalau kita pernah belajar ya, nanti kita belajar yang tentang menabur ya. Yesus itu penabur yang efektif. Ketika kita, ini di kitab Matius 13:39 ya, itu seorang penabur yang menaburkan. Ada yang jatuh di jalan, nggak sempat bertunas, nggak sempat berkecambah, sudah dimakan burung, hilang. Kemudian ada yang jatuh di tepi jalan, yang tipis tanah, yang nggak ada tanahnya, yang rock, ya disebut rocky soil, tanah berbatu. Berkecambah, ya, ketika berkecambah sebentar, udah kena kering, mati. Jatuh di tanah yang tanahnya sedikit, di weedy soil, itu tanah yang miskin adanya. Dia bertumbuh, berkecambah, kemudian bertumbuh, growing, kemudian ada belukar-belukar yang menghimpitnya, mati juga. Tapi yang tumbuh di tanah yang subur, di tanah benar, dia terus bertumbuh, bertunas, berbuah. Itulah. Yesus adalah penabur yang efektif. Tuhan Yesus tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada jatuh di tanah yang sembarangan. Ini kita bicara tentang benih-benih firman. Tuhan Yesus
mewartakan Injil kepada murid-muridnya. Dikumpulkanlah murid-muridnya 12. Tuhan Yesus ajarkan mereka. Tanah subur. Tuhan Yesus gak sembarangan. Tuhan sekalipun juga Yesus menyampaikan juga. Benih tak terbatas disampaikan Tuhan Yesus. Ada yang mendengarkan, ya ada juga yang jatuh di tanah juga. Tapi benih yang ditabur itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengumpulkan 12 muridnya supaya benih-benih yang ditaburkan efektif dan efisien. Dan suatu saat para rasul menggantikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Para rasul juga menaburkan benih-benih sampailah kepada saudara dan saya. Amin. Saudara murid Tuhan Yesus bukan? Siapa murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oh, kok cuma dikit? Siapa murid Tuhan Yesus? Haleluya. Semua murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah tanah-tanah yang subur. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, melakukan, mengerti, melakukan, dan jadi pelaku firman. Dan supaya sudah dipakai oleh Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Tapi benih itu juga berbicara tentang berkat. Saudaraku, keberadaan saudara dan saya adalah buah. Next. Nah, ini ada foto-foto saudara-saudara yang ada di sini. Saudara dan saya adalah buah-buah dari benih, hasil benih orang tua kita. Orang-orang kudus yang berdoa untuk kita. Dari gembala kita yang berdoa mendoakan kita. Pembina rohani kita. Dan orang-orang yang mendoakan kita semua. Jadilah kita ini buah-buah, hasil buah. Buah itu memiliki benih. Saudaraku, dalam hidup kita itu penabur benih. Saudara menabur atau enggak menabur, saudara sudah menabur. Saudara berbicara kepada orang lain, kepada saudara-saudara di kantor, di mana saudara sudah menabur. Entah yang tabur itu baik atau yang buruk. Kita harapkan yang ditabur itu yang baik. Buah biji-biji yang baik. Supaya buahnya baik. Ketika saudara menyampaikan firman Tuhan, kepada mewartakan Injil, mewartakan Yesus, saudara sudah menabur benih. Tapi kalau saudara yang disampaikan, yang saudara ditabur itu yang pahit-pahit, saudara juga akan menuai yang pahit, saudaraku, hati-hati. Kamu akan kembali kepada kita. Benih yang ditabur itu akan dituai. Inilah berlaku hukum tabur tuai. Begitu waktu Yesus diutus ke bumi ini untuk apa? Tadi mengembalikan harkat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, supaya kembali kepada kemuliaan Allah Bapa. Di dalam keselamatan, siapa percaya kepada Dia melalui keselamatan. Nextnya, saudara dan saya juga punya anak-anak. Pada mereka juga harus ditabur yang baik. Dan mereka akan suatu saat akan berbuah, menjadi buah yang indah. Seperti dikatakan tadi, bumi ini adalah tanah yang subur. Perilaku kita adalah benih. Baik atau buruk akan menghasilkan buah. Nah, ini dalam kitab Mazmur mengatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan
yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita menabur yang baik, yang bagus, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa saja yang dilakukan, dikerjakan berhasil. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saya bawa buah loh, saudara. Nah, ini buah ya, saudara. Ini buah. Buah ini manis, saudara. Ketika buah ini dimakan, pasti bijinya nggak dimakan ya, jangan dimakan ya. Kalau mau nggak apa-apa sih, pahit. Pasti dibuang. Nah, ini ada biji salak, ada biji rambutan. Kalau saudara makan, lempar. Habis dimakan, dilempar, dibuang kemana? Saudara, itu biji akan bertunas. Biji tidak habis. Biji tidak punah. Begitu kita perbuatan kita semua. Apa yang kita kerjakan adalah biji-biji. Benih-benih yang bisa hidup. Entah benih itu baik ataupun buruk. Dan kembalinya akan kita. Kalau benih ini yang ditaburkan dari perilaku kepahitan, pahit semua, buahnya akan pahit. Makin lama makin pahit. Ada saudara kayak gitu tuh. Saya suatu hari dulu punya kawan, aduh sekarang saya bingung, kawan tiba-tiba kawan dekat, tiba-tiba sebelumnya nggak pernah kenal, tiba-tiba dekat. Tapi dia baik banget sih, baik itu cuma sebentar. Berikutnya, loh ini kok lama-lama kok nggak jujur ya? Oh ternyata di satu tempat, satu kota, lo nggak jujur, pindah sini. Pindah terus. Di sini pahit, di sini pahit, di sini pahit, di sini pahit, di sini pahit. Kok ada yang kayak gitu? Puji Tuhan, di sini baik, di sini baik, di sini baik, di sini baik, semuanya baik. Amin. Sebab Allah kita baik. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Allah kita baik. Biji, kita tuh menghasilkan biji. Kita adalah buah. Buah yang hasil dari doa-doa orang benar. Hasillah saudara dan saya. Yang menerima, yang layak menerima keselamatan di dalam Yesus. Tuhan Yesus pebisnis yang hebat, yang luar biasa. Tuhan tidak membuang sumber daya. Tuhan bergerak terus melakukan hukumnya. Itu firman Tuhan. Tujuan Tuhan menabur adalah menuai saudara dan saya. Dan mereka yang belum mengenal Tuhan, mau dituai. Saudara mau menuai mereka? Saat ini saudara dan saya, ditunggu Tuhan Yesus. Mana buahmu? Mana hasil tuaianmu? Kita berdoa. Kita berjalan. Dan Tuhan yang memimpin. Itulah bedanya prinsip ekonomi kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kalau ekonomi dunia ini soal kebutuhan dan keinginan itu tanpa batas. Dunia sedang menjebak saudaraku. Orang yang gajinya besar, kok ya masih korupsi? Saya bingung juga ya. Kurang apalah. Gaji sebulan aja udah bisa deh hidup. Untuk hidup deh cukup sebulan tuh. Apalagi kalau 5 tahun ya. Kenapa masih kurang gitu? Karena keinginannya tak terbatas. Sedangkan prinsip kerajaan surga, ekonomi kerajaan surga, menabur dan menuai. Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk kita mencukupkan kebutuhan hari ini. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan sudah datang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh haleluya.
Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Amin. Mau berapa sih kita banyak-banyak makan? Enggak. Cuma 3 piring udah banyak itu. Kadang-kadang makan 2 kali. Kesimpulan saudara, kita hari ini adalah buah. Hasil benih yang ditabur masa lalu. Prinsip ekonomi kerajaan surga adalah menabur. Kerajaan surga sudah didatangkan oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara menabur, saudara akan mengalami imbal baliknya. Kita semua akan mengimbal baliknya. Sudahkah kita menabur sesuai kehendak Tuhan? Soal perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan persembahan-persembahan lain. Saudaraku, saya akhiri dengan kesaksian saya. Saudaraku, hari Senin yang lalu saya diundang ke Bandung, saudaraku. Lihat, tayangkan gambar. Ya, nah saudara, pasienku 19 tahun yang lalu. Saudara, itu gajah itu namanya Dela, saudara. Umurnya sekarang 21 tahun, 22 tahun lah gitu. Ini foto yang sebelah kanan itu tahun 2006. Jadi ketika itu umur baru 1 tahun. Gajah itu sekarang di Bandung. Dulu pasien saya di Riau, di Minas. Kemudian gajah itu tumbuh dibawa ke Bali. Sekian tahun di Bali, kemudian kena COVID. Dia sudah punya anak 1. Terus perusahaan di sana yang mengelola gajah itu kolaps, kirim ke Bandung. Dan kemarin kurang fit badannya, saya diundang untuk ke Bandung untuk melihat gajah. Lah ini pasienku dulu. Coba kalau bisa bicara, akan bicaranya banyak pasti. Waktu masih kecil saya rawat, kita kasih makan, kasih obat dan sebagainya. Yang saya ingin saya saksikan, dulu pada tahun 2006 ketika masa sulit, satwa ini mengalami kesulitan, dan pemerintah juga nggak cukup biaya untuk saya di hire oleh WWF, kerjanya berat, yaitu di hutan, mengobati gajah. Gajah yang ditangkap dari hutan itu, waduh banyak yang sakit, banyak yang mati. Dari relawan saya akhirnya diminta oleh WWF membantu menangani gajah-gajah ini. Nggak ada orang yang mau, saudaraku, sebelumnya. Dan banyak orang yang nggak paham tentang gajah dan jadi nggak ada yang mau. Risikonya besar, finansial nggak menjanjikan. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya turun dan antara 2006 sampai 2010 saya jadi konsultan WWF. Risikonya lumayan karena saya ke hutan menangani gajah-gajah liar yang perlu ditangkap, mengobati gajah-gajah liar, bukan gajah jinak di kebun binatang. Pengalaman pernah ditendang 2 kali, mental 2 meter. Kong. Puji Tuhan. Wah itu enggak terlupakan, saudara. Gajah liar, bukan gajah jinak. Gajah liar yang sedang sakit, saya mau nyuntiknya susah. Dia ngelihat semuanya, disuntik jangan, enggak mau. Saya mengendap di bawah gajah jinak yang ditunggangi, saya berobos di bawah kakinya, nyuntik dengan suntikan. Dia ngelihat duluan, ditendangnya diumbung. Wow, pengalaman tak terlupakan, saudara. Puji Tuhan, tapi saya punya sukacita aja. Nah, sekian bulan, sekian tahun saya membantu itu, datanglah wartawan dari Kompas. Wah, saya dipotret, saya nggak ngerti itu wartawan Kompas, saya dipotretin. Kemudian, Pak Wisnu nanti di Kompas ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan aja. Tiba-tiba saudaraku, nama saya muncul di koran Kompas tahun 2006, halaman paling belakang. Wisnuwardana, dokter gajah liar. Waduh. Saya diteleponin sama teman-teman yang di fakultas. Kamu di mana? Ya aku di hutan gitu. Ya puji Tuhan.
Saudara, apa yang saya lakukan? Saya melakukan seperti panggilan Tuhan. Saya harus melakukan ini. Saya harus membantu ini. Saya merasakan saya menabur, saudaraku. Saya menabur, udah saya lakukan. Saya lakukan dengan sukacita, dengan penuh kasih. Berjalannya waktu, saudaraku, saya diberkati Tuhan. Masuklah saya di TV 7, saya masuk di Trans 7, TV 7, di Indosiar, di Kompas, di berbagai majalah. Oh, terkenal, saudaraku. Waduh. Terus saya diundang, saudaraku. Saya bukan ahli, saya sebenarnya bukan ahli. Saya punya pengalaman. Saya berpengalaman saja, saya nggak ahli. Ya karena pernah mengalami semua. Bagaimana mengobati gajah kena tetanus, kena infeksi dan sebagainya, berbagai penyakit saya tanganin. Saya berusaha bisa. Kalau baunya sih lumayan gajah, kakinya busuk dan sebagainya. Tapi itu menabur dan saya menuai sampai sekarang. Ini foto yang terakhir ini hari Selasa yang lalu, 5 hari yang lalu di Lembang Park and Zoo. Kalau saudara ke sana ada 3 ekor gajah. Satu namanya Cindy, satu namanya Della. Saya kenal dari dulu. Satu lagi namanya Ajay. Tiga-tiganya dari Riau. Tiga-tiganya pasien saya semua. Jadi kalau bisa cerita gitu, wah supaya seru. Sayang dia nggak bisa cerita. Haleluya. Saya percaya saya sedang menabur. Dan puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dari tahun 2010, 2010 sampai sekarang. Saya selalu diundang kalau ada berkaitan dengan kebun binatang, ada seminar sebagai praktisi dokter hewan di fakultas, untuk mengajar di fakultas. Hampir semua fakultas kedokteran yang di Indonesia saya pernah datangi, saya pernah diundang untuk mengajarkan bidang gajah dan satwa liar. Saya percaya itu berkat Tuhan. Ketika apa yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan, Tuhan berikan buah. Dan hari ini, saudara dan saya, Tuhan Yesus bertanya, mana hasil Tuhanmu? Sebab kita adalah buah. Kita sudah menjadi buah. Kita menghasilkan benih yang harus kita tabur. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman ini. Ora pasya kata. Ora rala pasya kata. Saya mendang saudara untuk bangkit berdiri.
Firman-Mu sudah membebaskan ya Tuhan dari hidup yang terbelenggu Tuhan. Firman-Mu sudah membebaskan hati yang terikat ya Tuhan. Firman-Mu sudah memulihkan hati yang terluka. Firman-Mu mencerahkan mata yang buta. Oh rapasyaka namaralapalapalapalapal. Dan Firman-Mu memberkati luar biasa ya Tuhan. Oh hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja dan bekerja lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, saat ini ya Tuhan, kekurangan Tuhan yang kesulitan yang kumui sudah dicukupkan. Sebab kuasa Tuhan luar biasa. Oh rapasyakata, yang kesulitan dengan keuangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Segala sesuatu yang terikat oleh mamon saat ini, setiap anak-anak Tuhan sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami selesai berbicara, mari Roh Kudus beracara selanjutnya Tuhan, menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Wisnu, Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu pada siang hari ini, menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini dan keluarganya dengan kelimpatan, kesehatan dan umur yang panjang untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala Cekavat, Pendeta Mayor Kauntu, dan seluruh Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus, serta Gembala-Gembala Kul. Tuhan, Kau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Gembala kami, WB Home Palem Galaksi, Pendeta Immanuel bersama wakil gembala kami, serta dengan keluarga, serta seluruh tim kor yang ada, semua pelayanan beserta keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga sendiri yang mengurapi, memberkati mereka berlimpah, sehat dan panjang umur, dan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya Tuhan. Berikan roh takut yang akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang luar biasa Tuhan, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda. Semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan, tempat ini yang boleh kami pakai untuk beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan pemilik gedung ini Tuhan, berlimpah, sehat, kuat dan panjang umur. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat gereja kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, asyar, imam musik, tim multimedia, tim pendoa Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai dan urapi lebih lagi. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang pada siang hari ini maupun onsite dan online Tuhan. Kami percaya Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah, Engkau menghibur mereka yang susah, dan Engkau membukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu, dan Engkau memberkati mereka dengan berkat secara materi dengan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami, dan kami siap Tuhan, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Dan
Angkat kedua tangan kita. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.